Apa jadinya ketika sebuah zat kimia yang awalnya dikembangkan untuk mengobati penyakit otak justru memberikan kecerdasan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya kepada kera-kera yang menjadi objek penelitiannya? Film ini juga memaksa saya untuk mempelajari perbedaan kera dan monyet. Walaupun hampir sama, tapi sedikit pengetahuan di mana kebanyakan kera tidak mempunyai ekor, tubuh dan otaknya biasanya juga lebih besar. Contohnya, gorila dan simpanse adalah termasuk spesies kera. Dan monyet, contohnya adalah kalau ada yang WA, pinjam uang alasannya buat pajak motor, tapi nyatanya malah buat slot, itulah monyet. Seperti biasa, karena nanti sore mau ke pantai nemenin monyet cari petunjuk biar gacor, kita langsung aja jam ke ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang ilmuwan bernama William alias Will yang sedang mengembangkan sebuah obat yang mampu meregenerasi atau menumbuhkan kembali sel otak yang rusak untuk menyembuhkan penyakit Alzheimer. Selama ini penelitiannya selalu menunjukkan progres yang baik dengan menggunakan simpanse sebagai subjek percobaan untuk penelitiannya, dan melihat seekor kera bisa menjadi sangat cerdas dalam waktu yang cukup singkat, sehingga Will kemudian memutuskan bahwa sudah saatnya obat tersebut diuji langsung pada manusia. Singkat cerita, Will kemudian melakukan presentasi di depan para komite dan juga para investor untuk menunjukkan bahwa penelitiannya mulai membuahkan hasil, di mana simpanse yang dia gunakan sebagai subjek penelitian menunjukkan peningkatan kecerdasan yang sangat signifikan yang ditandai dengan mata yang agak memancarkan warna kehijauan. Hal itu pun menegaskan kalau obatnya tidak hanya mampu untuk meregenerasi sel otak, namun juga meningkatkan IQ simpanse tersebut sampai ke level yang hampir sama dengan manusia. Sialnya, di saat yang bersamaan, salah satu simpanse di dalam lab mengamuk dan kabur dari kandangnya ketika seorang petugas akan membawanya dan berakhir di ruang presentasi. Walaupun simpanse itu kemudian berhasil dinetralkan, namun akibat kejadian tersebut, penelitian Will terpaksa harus dihentikan dan seluruh simpanse yang ada di sana juga ikut dimusnahkan karena dianggap berbahaya. I run a business, not a petting zoo. Namun saat Will kembali ke lab untuk membereskan barang-barangnya, dia baru mengetahui dari asistennya yang bernama Franklin kalau simpanse yang mengamuk sebelumnya ternyata baru saja melahirkan, dan itulah alasan mengapa dia berubah menjadi agresif. Bukan karena obat yang dibuat oleh Will, melainkan hanya karena insting alami seorang ibu untuk melindungi anaknya. No, look, this isn't my responsibility. Lalu setelah mengeksekusi puluhan simpanse yang dijadikan sebagai subjek percobaan, akhirnya karena terlalu kasihan kepada simpanse terakhir yang masih bayi itu, Will kemudian membawanya pulang ke rumah dan memperkenalkannya kepada ayahnya yang ternyata menderita penyakit Alzheimer, yaitu penurunan fungsi otak sehingga bisa membuatnya kehilangan memori dan bahkan lupa bagaimana caranya hidup sehari-hari. Intinya dia sering pikun dan kebingungan, di mana beliaulah alasan yang membuat Will sangat berambisi menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Is he injured? Ayahnya yang hanya tinggal berdua dengan Will dan sering ditinggal-tinggal karena Will harus bekerja, kemudian mulai dekat dengan simpanse tersebut yang kemudian dia beri nama Caesar. Brought my work home. Waktu pun berlalu dan Caesar mulai tumbuh menjadi kera remaja, di mana ketika memasuki usia 2 tahun, dia sudah menunjukkan kecerdasan yang setara dengan anak umur 8 tahun, dan ketika Caesar memasuki usia 3 tahun, tingkat kecerdasannya sudah hampir menyamai manusia pada umumnya dan memahami kata-kata dasar bahasa isyarat. Hal itu pun membuat Will berasumsi kalau khasiat obat hasil penelitiannya telah diturunkan secara genetik dari ibunya Caesar ketika dia melahirkannya. Plays chess pretty well. Lalu pada suatu hari, penyakit ayahnya Will kambuh dan mulai memburuk, di mana Will kemudian memutuskan untuk nekat mencuri contoh obat penelitiannya dari lab untuk diberikan kepada ayahnya. Will yakin dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh Caesar, maka obat tersebut juga akan bekerja kepada ayahnya.
Dan keesokan harinya, diperlihatkan bukan hanya sembuh, ayahnya Will bisa kembali bermain piano dengan sangat bagus yang artinya bahkan obat tersebut bekerja melebihi ekspektasi Will. Tapi karena terlalu terbawa suasana, mereka tidak menyadari kalau Caesar diam-diam pergi keluar setelah melihat anak-anak bermain di depan rumah mereka, di mana hal itu membuat tetangga mereka panik dan berniat mengusir Caesar karena mengira kalau Caesar adalah kera liar. Untungnya Will dengan cepat menyelamatkan Caesar sebelum keadaan jadi semakin kacau. It won't happen again. Setelah kejadian tersebut, Will kemudian membawa Caesar ke kebun binatang untuk menemui dokter hewan bernama Caroline. Untungnya setelah dicek, Caesar tidak mengalami luka serius, hanya butuh beberapa jahitan dan berkat kecerdasan Caesar, sejak dari situ, Carol yang melihat Caesar mampu menggunakan bahasa isyarat mulai agak dekat dengan mereka. No, he won't stay this way for long. Singkat cerita, karena Caesar sudah mulai besar, mereka lalu membawanya ke taman hutan Redwood di seberang kota untuk diperkenalkan dengan habitat aslinya. Dan disinilah pertama kalinya Caesar menggunakan isyarat meminta izin yang mengakui bahwa Will adalah tuannya. Dari sini, mereka pun akhirnya rutin berkunjung ke sana hingga 5 tahun kemudian, Caesar yang sudah genap berumur 8 tahun telah mampu memahami bahasa manusia dengan sempurna, menguasai bahasa isyarat dengan baik, di mana kecerdasannya itu juga membuatnya merasa spesial dan tidak mau lagi dianggap sebagai seekor hewan peliharaan. Are you a pet? No. You're not a pet. Lalu karena merasa Caesar sudah cukup pintar, Will membawanya ke lab tempatnya bekerja dan menjelaskan tentang asal-usulnya, alasan kenapa ibunya meninggal dan gen kepintaran yang diwariskannya dari ibunya. Your mother was here with other chimpanzees, but she's not here anymore. Di sini, Carol yang ternyata juga baru mengetahui tentang fakta tersebut juga agak sedikit terkejut, di mana dia justru khawatir terhadap nasib Caesar ke depannya. Karena mau bagaimanapun juga, apa yang terjadi kepada Caesar sudah menyalahi kodrat, dan jika Will tidak bisa memanage dengan baik, potensi yang ditimbulkan bisa sangat berbahaya. Control things are not meant to be controlled. Singkat cerita, setelah 5 tahun menggunakan obat yang sama secara terus-menerus, sistem imun pada tubuh ayahnya Will mulai menolak obat Alzheimer generasi pertama, di mana akhirnya penyakitnya kembali dan justru menjadi lebih parah. Di mana dalam kondisi itu, ayahnya kemudian secara tidak sadar masuk ke mobil milik tetangganya dan membuat sedikit kekacauan. Melihat hal itu, Caesar yang sudah menganggap ayahnya Will seperti ayahnya sendiri, merasa marah ayahnya diperlakukan seperti itu. Dia kemudian mengamuk dan sempat menggigit orang tersebut sebelum akhirnya dia sadar apa yang telah dilakukannya. Sayangnya, kejadian tersebut membuat warga sekitar ketakutan sehingga Caesar terpaksa harus diserahkan ke pusat rehabilitasi hewan sampai Will bisa melakukan banding dan mendapat izin dari pemerintah setempat untuk membawanya kembali. Let's just see what it's like inside, okay? Di tempat rehabilitasi yang justru lebih mirip dengan penjara itu, Caesar dikurung bersama puluhan kera lain dan sempat menjadi bahan buli seekor kera bernama Rocket yang gampangnya adalah pemimpin dari kawanan kera di sana, karena selama ini Caesar cenderung diajarkan sifat-sifat manusia daripada sifat alami seekor kera. Tidak hanya itu, Caesar juga mendapat perlakuan yang kejam dari penjaga di sana, sehingga di umurnya yang sedang bergejolak mencari jati diri, dia merasakan stres, kecewa, dan sangat merindukan rumahnya.
Di sisi lain, Will pun masih terus berusaha menyempurnakan obatnya yang sudah tidak lagi bekerja terhadap ayahnya, di mana dia diperlihatkan pergi menemui manajernya untuk meyakinkannya agar penelitiannya bisa dilanjutkan. Awalnya sang manajer menolak mentah-mentah usul Will, namun setelah mendengar kalau ternyata selama ini obatnya telah diaplikasikan ke ayahnya dan memberikan hasil jauh di atas ekspektasi mereka, mencium akan kembalinya sang proklamator Soekarno-Hatta, dia pun akhirnya dengan senang hati mengizinkan Will untuk melanjutkan penelitiannya dengan membuat obat generasi kedua yang diperkuat menggunakan dosis yang lebih ekstrim. Singkat cerita, saat sedang melakukan uji coba obat generasi kedua yang telah diperkuat kepada seekor kera bernama Koba, meskipun sikap Koba terlihat sangat tenang, sempat terjadi sebuah hentakan yang membuat obat tersebut bocor dan tidak sengaja terhirup oleh Franklin. Walaupun kejadian itu dapat segera diatasi, namun mereka tidak menyadari bahwa obat generasi kedua yang terhirup ternyata menimbulkan efek samping yang masih belum terdeteksi oleh mereka. Yeah, okay. Kembali ke pusat rehabilitasi hewan, diperlihatkan kalau di sana Caesar juga bertemu dengan seekor orang utan mantan pemain sirkus bernama Maurice yang sama-sama bisa melakukan bahasa isyarat. Dari Maurice, Caesar yang nol besar pemahaman tentang sistem sosial di tempat itu, kemudian mempelajari sedikit banyak informasi tentang peraturan yang berlaku di sana dan beberapa kera yang secara rutin diambil dan dibawa entah kemana. Setelah beberapa hari berlalu, Will kembali mengunjungi Caesar di penangkaran kera tersebut, namun karena dia masih belum bisa membawanya kembali, kunjungannya justru membuat Caesar semakin kecewa dan justru marah kepada Will karena menganggap kalau Will telah membuangnya. Dari kejadian itu, Caesar akhirnya memutuskan untuk mencari jalan keluarnya sendiri tanpa mengharapkan Will. We okay? I think this visit's over. Suatu hari, penjaga tempat tersebut membawa beberapa temannya untuk memamerkan kera-kera yang ditahan di sana, di mana Caesar kemudian memanfaatkan momen itu untuk mencuri sebuah pisau lipat dari salah satu pengunjung di sana. Dari sinilah Caesar kemudian menunjukkan kecerdasannya untuk mempelajari bagaimana tempat tersebut bekerja dan mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi di tempat itu. Saat malam tiba, Caesar diam-diam menyelinap keluar dari kandangnya dengan menggunakan pisau lipat yang dia curi sebelumnya dan pergi ke kandang utama untuk membebaskan seekor gorila bernama Buck yang tidak pernah dikeluarkan dari kurungannya. Dari sini, Caesar pun mendapat respect dari Buck, di mana dia kemudian memancing roket keluar untuk memberinya pelajaran. Melihat Buck si gorila berada di pihak Caesar, tidak ada pilihan lain, roket pun akhirnya tunduk kepada Caesar dan dengan begitu, dialah yang kini menjadi alfa atau pemimpin di dalam kawanan kera tersebut. Kembali ke Will di mana diperlihatkan kalau ayahnya akhirnya meninggal setelah menolak diberikan obat generasi kedua. Tidak hanya itu, dia juga mengalami masalah di lab tempatnya bekerja karena setelah diiming-imingi dengan kesuksesan obat Alzheimer generasi pertama, manajernya terlalu terobsesi untuk segera memproduksi obat tersebut, sedangkan setelah kematian ayahnya, Will justru merasa kalau obat itu memang belum siap dan akhirnya karena tidak mau bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi nantinya, Will pun memutuskan untuk berhenti dari proyek penelitiannya. Save you the trouble, I quit. We will proceed without you. Sayangnya ketika Will sudah putus asa dan ingin membawa kembali Caesar dengan menyogok petugas di penangkaran, Caesar yang sudah terlanjur kecewa kepada Will justru memilih berada di sana dengan kawanannya daripada harus kembali ke rumah. Melihat hal itu, Will yang menilai kalau Caesar mungkin marah kepadanya dan hanya memerlukan waktu, akhirnya membiarkan Caesar di tempat tersebut untuk sementara. Di saat yang bersamaan,
Franklin, salah satu staf Will yang mengalami sakit setelah sebelumnya tidak sengaja terpapar obat Alzheimer generasi kedua, diperlihatkan pergi dengan tergesa-gesa ke rumah Will untuk memperingatkannya tentang efek samping yang dia alami. Sayangnya, saat itu rumah Will sedang kosong dan dia hanya bertemu dengan tetangganya, sehingga dia memutuskan untuk segera pergi dari sana tanpa mengatakan apapun untuk merahasiakan hal itu. What the hell are you? I'm sorry. Malam harinya, Caesar kemudian kembali menyelinap keluar kandang, namun kali ini dia memutuskan untuk pergi ke rumah Will di mana dia secara diam-diam mengambil sisa obat Alzheimer penelitiannya untuk diberikan kepada semua kera yang ada di pusat rehabilitasi. Hasilnya, semua kera yang ada di sana mengalami peningkatan kecerdasan dan bisa menuruti semua perkataan Caesar. Setelah membangkitkan kecerdasan teman-temannya, Caesar kemudian memberikan pelajaran kepada salah satu penjaga di sana yang selalu memperlakukan mereka dengan kejam dengan maksud untuk memberi contoh kepada kawanannya bahwa mereka mampu untuk melawan. Dan disinilah pertama kalinya Caesar mengucapkan sebuah kata. Pemberontakan para kera pun akhirnya dimulai di mana Caesar memimpin semua kawanannya keluar dari tempat tersebut, berpencar untuk membebaskan kera-kera di kebun binatang dan pergi menuju lab penelitian untuk membebaskan para kera yang ada di sana. Sebelum keluar, Caesar juga sempat mengurung penjaga lainnya yang sudah sangat ketakutan, di mana hal itu pun sekaligus menegaskan kalau tujuannya memimpin pemberontakan itu bukanlah untuk balas dendam terhadap manusia, melainkan hanya untuk membebaskan spesiesnya dan menunjukkan kalau sekarang mereka lebih dari sekedar hewan. Namun para manusia yang melihat kejadian itu tetap merasa terancam, apalagi setelah mengetahui kalau ada kera yang telah melampaui proses evolusi dan mampu berbicara. Oleh karena itu, pihak kepolisian setempat kemudian memerintahkan seluruh anggotanya untuk menghentikan kera-kera tersebut bagaimanapun caranya. Singkat cerita, Caesar dan koloninya akhirnya tiba di lab penelitian dan langsung menyerbu masuk ke dalam hingga menyebabkan kekacauan, di mana mereka juga langsung menghancurkan tempat tersebut untuk membebaskan Koba dan kera-kera subjek penelitian lainnya. Dari sana, Caesar yang koloninya kini sudah beranggotakan ratusan kera mulai dari simpanse, gorila hingga orang utan yang dibebaskan dari lab maupun dari kebun binatang. Mereka mulai menginvasi kota dengan mempersenjatai diri karena menyadari kalau manusia sudah mulai mewaspadai mereka. Di sini, Caesar sebagai pemimpin dari koloni itu lalu mengarahkan mereka semua menuju ke taman hutan Redwood, tempatnya dulu biasa bermain dengan Will. Namun sebelum sampai di sana, mereka harus lebih dulu menghadapi kepolisian yang sudah standby di sisi lain jembatan dan tidak segan menghabisi mereka. Side's locked. Di sini, lagi-lagi Caesar menunjukkan keunggulannya sebagai kera cerdas di mana dia kemudian menyusun strategi untuk melawan para polisi tersebut dengan memanfaatkan kabut yang membuat jarak pandang mereka terbatas, di mana Koba diperintahkan untuk memimpin satu kelompok pergi lewat atas jembatan, sementara Maurice memimpin skuad orang utan dari kolong jembatan, dan Caesar sendiri bersama dengan Buck dan skuad gorila menyerang maju untuk mengalihkan perhatian para polisi tersebut.
Tentu saja hal itu membuat fokus pihak keamanan menjadi hanya tertuju ke arah depan tanpa mereka sadari kelompok kera lain sudah standby dari atas dan bawah jembatan. Dan begitu Caesar memberikan aba-aba, semua kera itu pun langsung menyerang secara bersamaan yang membuat pihak keamanan terkejut dan akhirnya melarikan diri dari tempat tersebut. Sayangnya, masih ada satu helikopter yang ditumpangi oleh manajer lab, di mana dia ternyata mengincar Caesar karena menyadari kalau dialah pemimpin koloni tersebut. Di sini, Buck yang melihat hal itu pun tanpa pikir panjang langsung mengorbankan dirinya sendiri dengan melompat ke arah helikopter itu untuk menyelamatkan Caesar dan seluruh koloninya. Walaupun berhasil menjatuhkan helikopter tersebut, Buck akhirnya tetap harus meregang nyawa setelah menerima beberapa tembakan di tubuhnya, di mana hal itu membuat Caesar yang sebelumnya selalu memerintahkan para koloninya untuk meminimalisir pembunuhan, kembali dikecewakan hingga akhirnya dia termakan kemarahannya sendiri. Not you. Sementara itu, Will yang sedari awal berusaha mencari Caesar, kemudian bergegas mengejar koloni tersebut sampai ke dalam taman hutan Redwood, di mana dia akhirnya bertemu dengan Caesar dan berbicara kepadanya. Di sini, Will lalu meminta maaf kepadanya, meminta Caesar untuk menghentikan aksinya dan mengajaknya kembali ke rumah. Will juga berjanji kalau dia akan melindungi Caesar jika dia bersedia ikut dengannya. Namun Caesar yang kini sudah memiliki ratusan anggota kemudian menolak ajakan tersebut dan berkata kalau dia sudah berada di rumah. Setelah melihat sekelilingnya, Will pun akhirnya mengerti maksud Caesar, menyadari kalau Caesar sudah dewasa. Will pun menghormati keputusannya dan membiarkannya pergi bersama dengan koloninya. Singkat cerita, setelah semua kejadian itu berlalu, para manusia pun kembali hidup normal, namun mereka tidak menyadari bahwa ada bahaya lain yang mengintai dari efek samping obat Alzheimer generasi kedua yang belum sempat terdeteksi, di mana diperlihatkan Franklin yang akhirnya meninggal setelah tidak sengaja terpapar obat yang telah diperkuat tersebut. Mirip seperti corona, tapi di sini dinamakan flu simian yang sama-sama dapat menyebar dengan cepat antar manusia. Hal itu juga menjadi ending di film yang pertama dari seri film Planet of Apes dan kita akan lanjut ke film yang kedua.